kegiatan diseminasi budaya positif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kegiatan ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, kebahagiaan bagi saya, dukungan Bapak dan Ibu terhadap kegiatan yang diselenggarakan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan menjadi amal ibadah. Amin. Kemudian juga senantiasa mendapatkan balasan curahan kasih sayang Allah, mendapatkan rezeki yang melimpah, diberi kelapangan hati, kejernihan pikiran, dan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, kita pada hari ini akan sama-sama untuk mempelajari sharing tentang budaya positif. Budaya positif ini yang akan kita sama-sama pelajari yaitu tentang teori kontrol, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma. Kita saksikan sebuah tayangan dulu. Ini ceritanya. Nah, ini Najwa sama Salsa. Najwa itu memegang sesuatu, kemudian Salsa itu memaksa dan membujuk dengan berbagai cara agar Najwa itu mau membuka kepalanya. Nah, jadi pada yang pertama Najwa tidak bersedia untuk memperlihatkan apa yang ada di kepalanya. Kemudian yang kedua, pada yang kedua Najwa memperlihatkan apa yang ada di kepalanya. Nah, Bapak dan Ibu, dari tayangan ini yang mengontrol perbuatan Najwa itu siapa kira-kira? Yang mengontrol Najwa mau membuka membuka kepalanya Najwa sendiri ya. Jadi Najwa sendiri yang mengontrol dirinya untuk mau membuka. Seperti itu. Jadi Salsa hanya berusaha saja kan untuk dia membujuk dengan berbagai cara, dan apakah ini termasuk mungkin dengan cara paksaan, tapi kan tidak ditunjukkan di sini ya. Nah, jadi selama ini ada beberapa miskonsepsi. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Seolah-olah yang melakukan murid itu melakukan sesuatu adalah guru. Padahal sebetulnya bukan. Murid sendiri yang mau melakukannya. Seperti halnya tadi diperagakan, Najwa sendiri yang memutuskan apakah dia mau melakukan atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi bukan guru yang mengontrol murid, perilaku murid, tetapi murid itu sendiri yang mengontrol perbuatan dirinya. Guru hanya memberikan arahan-arahan gitu kan. Akhirnya murid yang memutuskan kan apakah dia mau melakukan atau tidak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti halnya bujukan. Bujukan kepada anak-anak itu akan efektif dan bermanfaat. Ternyata ini tidak juga. Kan kadang misalnya pada awal anak mau mengikuti bujukan kita, tetapi mungkin aja setelah beberapa lama anaknya berpikir untuk tidak mengikuti lagi bujukan kita. Contoh misalnya sholat duha. Nah, anak-anak, ayolah anak-anak kita sholat duha, itu hikmahnya besar sekali gitu ya, pahalanya sangat besar gitu misalnya ya. Awalnya banyak, tapi kemudian semakin berkurang kehidupan. Kan anak akhirnya, oh ternyata penguatan positif juga tidak efektif untuk bisa menguatkan gitu, untuk bisa menguatkan perilaku anak gitu. Jadi sifatnya eksternal pada anak itu kan dari kita kan bujukan, jadi bukan datang dari anak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata dengan mengkritik dan menimbulkan rasa bersalah itu malah hanya akan membuat anak itu down, merasa negatif terhadap dirinya dan merasa dirinya itu rendah diri gitu. Jadi akan membangun perasaan rendah diri di hadapan anak. Dengan kita selalu memasukkan
apa yang menghembuskan rasa bersalah kepada anak, gitu ya. Jadi itu ternyata membuat karakter anak itu membuat dia itu mencap negatif terhadap dirinya, seperti ya, karena guru terus mewakili ini untuk menanamkan perasaan bersalah kepada anak. Jadi ternyata hal seperti itu juga tidak baik. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak. Misalnya kita menganggap bahwa anak tuh mau gak mau harus mengikuti kita. Ternyata hal ini tidak efektif, ini hanya akan menimbulkan permusuhan. Kan dipaksa kan, anak bukan keinginan dari sendirinya, tetapi mereka dipaksa dengan ketakutan, dengan ancaman. Jadi akhirnya mereka itu mungkin lebih kesananya merasa dendam, karena merasa terpaksa gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, sekarang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, kalau melihat dari ini, jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini kan pada saat prakemerdekaan. Jadi ketika ingin mencapai kemerdekaan, bahwa kita itu harus memiliki disiplin gitu katanya. Nah, disiplin yang dimaksud itu apa? Ya disiplin diri, disiplin terhadap diri sendiri yang muncul dari diri kita sendiri. Artinya bersifat intrinsik gitu. Seperti itu. Itu yang akan membawa kita untuk mencapai kemerdekaan katanya. Nah, apabila kita tidak memiliki sifat disiplin diri, maka perlulah orang lain untuk ikut serta mendisiplinkan dia. Tetapi dengan cara yang bagaimana? Dengan cara suasana yang merdeka juga, artinya tidak tertekan gitu. Nah, hal ini sejalan dengan Diana Gosen. Diana mengartikan bahwa disiplin ini berkonotasi disiplin diri. Jadi membuat seseorang menggali potensi menuju kepada tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi disiplin diri ini untuk mencapai nilai-nilai yang bermakna. Apa nilai-nilai yang bermakna itu? Yaitu kebajikan universal tadi. Kan kita ingin disiplin diri supaya apa? Supaya saya nanti nilai-nilai kebajikannya apa gitu ya. Nah, jadi disiplin diri itu berarti tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena merasa tindakannya pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif ini merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Apabila seorang sudah pada memiliki disiplin diri, ya disiplin positif, maka akan terbentuklah budaya yang positif. Kemudian tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi maksudnya di sini disiplin itu kita adalah mengetuk hati anak. Bagaimana supaya mereka itu memiliki dorongan secara intrinsik untuk mereka bisa disiplin diri mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu nanti langkahnya bagaimana, seperti apa? Nanti di akhir ya ada tekniknya ya, yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang. Mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh? Bagaimana contoh nilai kebajikan? Budi ya? Contoh misalnya kejujuran gitu ya. Nah, seperti itu. Itu kan universal kan? Semua agama, semua bangsa pasti kan? Ya, yakin bahwa itu adalah nilai baik. Contoh lain misalnya toleransi kan? Pasti semuanya terlepas kan dari agama apa, bangsa apa, pasti itu menganggap bahwa itu adalah nilai kebajikan. Jadi itu adalah nilai kebajikan universal. Nah, sebetulnya banyak itu nilai-nilai kebajikan dari berbagai ini institusi memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ini juga kan nilai kebajikan universal. Ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berdaulat kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif. Jadi ini nilai kebajikan universal. Jadi siswa itu memiliki, kalau dikaitkan dengan tadi disiplin diri dan nilai kebajikan universal. Ini yang diindikan oleh pemerintah kan, ya, yang menjadi tujuan difokuskan
kepada profil pelajar Pancasila. Jadi siswa itu memiliki karakter-karakter yang ada dalam profil pelajar Pancasila ini berdasarkan motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Karena motivasi ekstrinsik itu sifatnya hanya sementara, gitu. Jadi tidak tertanam dalam diri anak, bukan karena kesadaran. Nah ini The Virtue Project, jadi nilai-nilai kebajikan ini contohnya peduli, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, tenggang rasa, gotong royong, rajin, solider, semangat, dermawan, punya harga diri, rendah hati, integritas, keadilan, bersahaja, teratur, damai, dan lain sebagainya. Bersyukur, bijaksana, ini adalah nilai-nilai universal. Jadi diharapkan anak itu memiliki disiplinnya itu dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan ini. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah Bapak dan Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pertanyaannya adalah, namun saya dengan lakukan, bakal apa yang akan terjadi pada saya? Gitu. Akhirnya dia melakukan kan? Nah itu motivasi intrinsik kan, si anak itu. Itu mungkin hanya sementara, hanya karena takut kan, oleh guru. Kemudian yang kedua, ini mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini pertanyaannya, kalau saya melakukan, apa yang akan saya dapatkan? Nah seperti itu. Ini juga ternyata tidak berjangka panjang. Ini hanya saat saja. Nah nanti ketika penghargaan itu dilakukan terus menerus gitu ya, kemudian nanti dia itu akan hilang kesadarannya bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang baik gitu nantinya, karena motivasinya hanya sebatas ingin dapat penghargaan saja, bukan dari nuraninya sendiri gitu muncul imbalan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah menurut Bapak dan Ibu, kira-kira di sekolah kita ini mana motivasi yang paling banyak anak-anak lakukan? Motivasinya? Kedua, ingin dapat penghargaan. Ingin dapat penghargaan ya. Belum ke ingin menghargai diri sendiri. Ya. Atau mungkin yang pertama karena takut dihukum? Lebih banyaknya yang mana? Kalau aku Bu Yupi banyaknya takut dihukum. Bu Dewi banyaknya ingin dihukum. Soalnya anak-anak suka berhukuman ya kayaknya sekarang. Oh gitu ya. Ya mungkin kayak udah bodo amat. Ya, di kehiswaan ya takut nilainya kecil. Nampak fenomena bahwa anak kayaknya sudah tidak takut dihukum. Tapi mereka jadi sekarang mah kalau anak itu motivasinya kalau kita lebihin, kita baikin, kita ingin sesuatu misalkan, tapi mereka nurut. Tapi kalau hukuman, kekerasan itu mereka enggak sama. Kalau sudah enggak ada. Mungkin ada ini ya, ada perubahan. Jadi sebetulnya lebih meningkat sebetulnya ya dari motivasi pertama itu motivasi yang terendah takut dihukum. Kemudian yang kedua ingin dapat penghargaan. Ya. Jadi tugas guru adalah bagaimana agar motivasi anak itu adalah berdasarkan diri sendiri, itu ingin menjadi menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini tadi nanti tekniknya akan ada di akhir, yaitu segitiga restitusi. Nah ini antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaannya? Pertama, hukuman itu identitas gagal. Kalau itu identitas sukses. Hukuman pertama menimbulkan ketidaknyamanan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi yang namanya hukuman ini saya waktu di CGP juga kan merefleksi diri. Merefleksi diri, coba apa yang diingat oleh Anda katanya ya. Dan ketika usia sekolah, dari mulai TK gitu, buat apa kejadian positif yang kita ingat di sekolah atau kejadian negatif. Nah saya menuliskan, semuanya bisa menuliskan. Ternyata apa yang kita alami itu masih terbayang pada saat saya usia sedang 60 tahun. Jadi masih terbayang apa yang terjadi ketika di usia sekolah.
akan terkenang terus, terbayang terus. Jadi apa yang kita perlakukan terhadap anak itu akan terkenang sampai usia dewasa. Gitu. Jadi kalau kata ilmu ini mah ya, psikologi atau apa, hipnotis ya. Menurut saya ahli hipnotis. Jadi masuknya ke alam bawah sadar. Kalau berkaitan dengan perasaan, kan perasaan kecewa, aduh ini saya dihukum ini, masuknya ke alam bawah sadar dan itu akan tersimpan lama. Mungkin akan seterusnya tersimpan sampai usia udah tua pun saya masih ingat gitu ketika terjadi hal itu. Jadi hukuman ini akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian konsekuensi, bagaimana tidak nyamannya dalam jangka waktu pendek. Karena kalau hukuman itu biasanya tiba-tiba datangnya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi gitu, melanggar misalnya, terlambat ya, nggak tahu nih apa hukumannya, tiba-tiba lari, kan hanya saat itu aja langsung oleh guru yang disampaikan kan, itu bedanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sudah dirumuskan bersama sebelumnya. Kalau terlambat hukumannya ini, kalau ini begini. Ketika siswa melakukan pelanggaran, dia sudah tahu apa yang akan menimpa dirinya, sehingga secara mental dia sudah siap. Saya akan menghadapi seperti itu, kesepakatan gitu. Jadi itu bedanya. Jadi tidak nyamannya hanya saat itu aja gitu ya, karena tidak langsung masuk ke hati gitu ya, karena dia memang secara mental udah siap dengan konsekuensi yang akan dia terima. Kemudian restitusi mengeluarkan murid dalam jangka waktu panjang. Kalau ini karena kita itu menanamkan kan ke anak ya karakter baik itu, maka ini akan tersimpan, jadi menjadi karakter bagi dia ini, karena motivasinya intrinsik. Murid akan tersakiti. Kalau ini murid dibuat tidak nyaman aja. Kalau yang itu murid mendapatkan penguatan karakter. Kemudian sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Jadi tadi yang disampaikan anak tidak takut lagi dengan hukuman seperti itu. Jadi orang tuh udah pusing, dikumahakeun deui kan, gitu seperti ini anak-anak teh dihukum begini, cuek gitu kan. Udah ini tetap aja seperti itu. Nah kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau konsekuensi terus ngawasi kan si guru itu, karena memang anak bukan kesadaran kan, dia itu hanya takut mendapatkan konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, belajar bertanggung jawab terhadap perilaku. Kalau restitusi itu belajar bertanggung jawab terhadap perilaku, karena yang kita sentuh adalah kesadaran mereka. Kalau ini berlaku hanya ke sebuah institusi, tidak lanjut pada kehidupan nyata. Kalau ini membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nanti dalam restitusi kita lihat bagaimana prakteknya gitu ya. Nah itu ditanamkan kesadaran sehingga dia itu akan terus menjadi seperti itu. Murid akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid menghormati diri dan orang lain. Bedanya. Kalau ini hukuman negatif, kalau konsekuensi netral, kalau restitusi bersifat positif. Kalau ini hukuman metodenya paksaan, kalau ini konsekuensi stimulus respon, kalau ini restitusi adalah teori kontrol yang tadi yang Najwa kan dia mengontrol dirinya kan, jadi dia melakukan itu berdasarkan keinginannya sendiri. Mendorong menyalahkan diri dan merasa bersalah, rendah diri dan marah. Ini kalau hukuman akan dampaknya seperti ini, ya, merasa rendah diri, merasa bersalah. Kalau konsekuensi dampaknya mendorong kepatuhan. Kalau yang restitusi mendorong disiplin positif dan semangat untuk memperbaiki diri. Kalau yang ini konsep diri yang buruk di hukum itu ya. Kalau ini konsekuensi konsep diri yang baik karena tadi dia menghormati peraturan. Kalau ini konsep diri yang kuat, karakternya menjadi kuat. Ini murid menyembunyikan kesalahan, akhirnya dampaknya. Kalau ini murid belajar taat pada peraturan. Kalau ini murid belajar memecahkan permasalahan. Saya teh begini, nanti saya harus bagaimana? Nanti guru itu membimbing agar anak membantu untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Kemudian kalau hukuman dibuat oleh guru, bahkan tiba-tiba dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau di sini dibuat oleh guru dan murid, atau misalnya guru yang buat tapi sudah disosialisasikan, seperti anak di sekolah kan, ini peraturannya seperti ini. Itu konsekuensi. Jadi murid sudah tahu. Kalau ini restitusi dibuat oleh murid sendiri, coba kamu mau bagaimana nanti supaya kamu tidak melakukan hal yang sama. Kan dia kan yang memutuskan gitu, dengan dibimbing oleh guru. Nah ini tiba-tiba dan tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau ini sudah diketahui dan masuk akal, kalau kita merumuskan kan tidak sekonyong-konyong kan, pasti oh ini orang
Udah dikaji kan? Kalau konsekuensi itu. Jadi masuk akal. Kalau ini restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi yang dilakukannya adalah siswa itu dipanggil. Kemudian kita berbicara dengan siswa dengan segitiga restitusi. Nanti apa langkahnya? Nanti dijelaskan. Yang ketiga, menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kalau konsekuensi di sini guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan pengadanan. Kalau di sini menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas dan membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Nah, apa sih restitusi? Tadi disebut-sebut restitusi. Mungkin ini hal yang baru di kita, mungkin bahasanya, atau mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang mendengar. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, Bapak dan Ibu, tadi misalnya dengan ini ya, dengan apa? Penghargaan. Ternyata penghargaan itu akan menimbulkan hal dampak yang negatif. Penghargaan itu kan akan menimbulkan persaingan. Nah, anak-anak yang dia tidak mendapatkan penghargaan, ternyata dia itu merasa terhukum dengan tidak mendapatkan penghargaan itu. Dan dampaknya, kalau yang tidak mendapatkan penghargaan itu, dia sudah merasa bahwa saya nggak akan mampu. Itu akhirnya akan menurunkan motivasi dia dan akan mengurangi usaha dia untuk meraih gitu. Seperti itu. Restitusi merupakan penguatan karakter, bukan tindakan. Restitusi berupa penguatan dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang merasa bersalah pada kelompoknya. Ketika murid itu merasa bersalah, kan, dia down. Rasanya saya merasa berbeda dari orang lain gitu ya, karena saya melanggar. Nah, ketika di restitusi, maka si anak itu dikembalikan percaya dirinya. Gitu, sehingga dia bisa kembali kepada kelompoknya dengan perasaan percaya diri. Nah, ini dihukum oleh penghargaan tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya ya hanya pada saat ingin dapat penghargaan. Kalau jangka panjangnya dia akhirnya terus-menerus gitu, tergantung kepada penghargaan. Apabila dapat penghargaan dia masih semangat, tapi ketika tidak mendapatkan penghargaan itu akan menurunkan motivasinya. Seperti itu. Kemudian penghargaan ternyata tidak efektif, merusak hubungan seperti tadi sudah sampaikan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini dari hasil penelitian. Ada ini ya. Coba ini tebak gambar ini katanya. Yang satu udah diiming-iming mau dapat penghargaan, yang satu udah. Ternyata yang diiming-iming dapat penghargaan tuh lebih banyak melakukan kesalahan. Mungkin karena dia tuh fokus takut salah gitu ya, sehingga dia anggapannya tidak tenang gitu. Itu ternyata mengurangi ketepatan. Dan penghargaan itu bersifat menghukum. Tadi yang sudah saya sampaikan, menghukum anak yang dia tidak mendapatkan penghargaan. Nah, keyakinan kelas. Mengapa ada keyakinan kelas yang penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Tahapan menciptakan peluang kebajikan. Jadi Bapak dan Ibu kita itu dianjurkan untuk membuat keyakinan kelas, terutama untuk kelas-kelas yang kita pegang. Kalau misalnya di awal pembelajaran bisa aja
dihargai atau apa, dan itu dijadikan yel, gitu. Dan juga disampaikan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Kenapa ini disampaikan? Jadi Bapak dan Ibu, ketika kita menggali kenapa kamu melakukan kesalahan, nah orang itu membuat perilaku itu tidak terlepas dari kebutuhan mereka. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, kesehatan, rumah, makanan, biologis. Misalnya ada seseorang dia melakukan tindakan yang negatif. Kenapa? Karena saya membutuhkan makanan, misalnya seperti itu kan. Berarti dia motivasi melakukan kebutuhannya berdasarkan kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup. Itu contohnya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ini kebutuhan. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan dianggap merasa berharga, berprestasi, kompeten, dan dihormati. Mungkin ada anak-anak yang dia itu melakukan hal yang negatif menurut saya, tapi kenapa kamu melakukan itu? Mungkin dia ingin menunjukkan dirinya bahwa dia itu punya apa ya? Ingin dihargai lah, cuma dengan cara yang positif. Dia tidak punya kemampuan, akhirnya dia melakukan hal yang negatif, misalnya merasa menunjukkan kekuatan atau seperti itu, misalnya ya ngabuli atau apa, itu ingin menunjukkan kekuatan dirinya, penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan, jadi kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan hidup seseorang, kebutuhan akan kesenangan, merasa senang untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Contoh, misalnya ada anak di kelas, si anak teh kalau kakak kapalan, kunaon kamu kalau kakak kapalan, ini bu senang aja. Oh berarti dia motivasinya ingin mendapatkan kesenangan, kan contohnya. Jadi 5 kebutuhan dasar ini untuk memahami alasan dari perilaku anak. Kenapa anak kamu melakukan itu? Kenapa? Oh pasti kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar ini. Bedanya dengan kebutuhan dari Maslow. Kebutuhan dari Maslow apa aja? Yang pintar itu karena yang sama. Ya, hampir sama sebetulnya. Nah ini penting sekali 5 posisi kontrol. Nah Bapak dan Ibu, kita seringnya di mana? 5 posisi kontrol. Jadi ada sebagai penghukum. Apakah kita ini lebih sering sebagai penghukum? Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, pemantau dan manajer. Apa yang dilakukan guru? Apabila guru sebagai penghukum biasanya langsung kan melotot, gitu ya, menghabiskan sikap gurunya itu ya, langsung menyakiti, menyinggung, wah dasar kamu. Nah itu kan menghukumnya, seperti itu yang dilakukan guru. Kalau membuat rasa bersalah, ini bisa dengan menghukum. Nah, kamu itu mengecewakan ibu, kamu mengecewakan kedua orang tuamu, itu kan membangkitkan rasa bersalah, seperti itu. Kalau sebagai teman, misalnya, lah kamu ini, coba dong demi bapak, misalnya ya. Nah dengan akrab seperti itu. Nah, kemudian ada yang sebagai pemantau. Jadi pemantau coba, apa peraturannya coba, gitu kan? Ini pemantau mah, apa konsekuensinya? Pemantau itu. Nah kemudian kalau sebagai manajer bagaimana sikapnya itu? Kalau ini mah tadi mah menghardik, kemudian yang berceramah atau menimbulkan kecewaan kan bisa memelas atau apa kepada anak. Yang ini mah membuat aturan-aturan, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah yang ini menghitung dan mengukur. Kalau ini mengajukan pertanyaan, coba kalau kamu bagaimana? Coba begini bagaimana? Jadi anak yang memberi berpikir. Nah nanti akan ada videonya dan ini. Bagaimana contohnya? Kemudian guru berkata tadi udah saya sampaikan. Nih kalau ini sebagai manajer, coba apa yang kamu yakini? Seperti itu ya contohnya. Bagaimana kamu cara memperbaikinya? Nah caranya seperti itu kalau kita sebagai manajer kepada siswa. Nah Bapak dan Ibu, selama ini kita sebagai apa kira-kira posisinya? Kalau saya suka merasa pembuat merasa bersalah gitu, gagal tuh ya. Melotot juga tapi menyentuh, maksudnya mah supaya dia menciri gitu. Ternyata itu dampaknya negatif gitu. Dampaknya itu si anak itu akan merasa down, merasa rendah diri, merasa saya tuh jelek, saya tuh buruk, saya mengecewakan orang lain, mengecewakan bos saya gitu. Dampaknya terhadap anak itu ketika kita memposisikan diri sebagai orang yang merasa bersalah. Kalau yang menghukum ini bisa memberontak. Mungkin aja suka ini anak terlalu kalau kamu terlambat berdiri misalnya ya, seperti itu kan bari melotot kan marah kan. Nah mungkin anak dendam seperti itu, dia bisa melakukan hal-hal yang negatif gitu kan, karena merasa dendam, kemudian merasa apa ya, merasa down juga seperti ini. Tapi
efeknya bisa menimbulkan hubungan tidak baik lah dengan dirinya. Kemudian ini ketergantungan, ini menyesuaikan hasil, ini merupakan watak karakter dampaknya itu ya hasilnya menguatkan karakter. Nah sekarang segitiga restitusinya bagaimana? Nah Bapak dan Ibu ada langkahnya dalam segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi cuma itu langkahnya tuh. Jadi ujungnya adalah segitiga restitusi. Nah bagaimana menstabilkan identitas? Contohnya adalah jadi ketika anak bersalah, dia itu kan merasa, aduh saya salah kan gitu ya. Maka kita stabilkan identitasnya. Udah, semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga dulu pernah kok melakukan hal seperti itu, misalnya seperti itu. Nah, kalau seandainya kita yang mengalaminya, kita merasa bersalah terus ada yang teman, udah nggak apa-apa, wajar, dan bukan malaikat gitu ya, orang wajar buat salah gitu. Jadi kan dia balik lagi kan percaya dirinya ya. Nah itu langkah yang pertama. Kemudian yang kedua validasi tindakan. Ini menanyakan alasannya, kamu kenapa melakukan hal seperti itu? Oh iya saya bubuk gini begini. Oh pantesan, kamu padahal bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini sebetulnya kan, tapi kamu tidak melakukannya gitu kan. Validasi tindakan. Jadi artinya, oh iya wajar, kamu melakukan ini karena alasan ini misalnya ya. Jadi disebutkan dulu alasannya. Nah baru yang ketiganya menanyakan keyakinan. Tapi apa yang kamu lakukan tadi sesuai nggak dengan keyakinan yang kamu yakini dalam baru misalnya ya. Nah seperti itu. Terus kamu bagaimana nanti memperbaikinya? Nah seperti itu. Nah pertama adalah menstabilkan identitas. Nah ini tadi kalimat-kalimatnya sudah saya sampaikan. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah ini contoh keyakinan kelas. Ini ada ininya, videonya tapi linknya belum di ini kan. Jadi setelah dibuat ada beberapa ini. Nah ini cuma beberapa aja. Cuma ada disiplin, kemudian solid, santun, fokus. Cuma gitu aja anak-anak tuh ya. Ini yang untuk membuat kesepakatan kelas ini. Kemudian dibuat yel. Coba yel 5-3 gitu kan. Solid, disiplin, fokus gitu kalau di saat ini. Ini menerapkan segitiga restitusi. Nah, seperti apa segitiga restitusi? Ini saya sampaikan contoh videonya. Ya. Dia dari awal. Nah, ini langkahnya menstabilkan identitas, validasi tindakannya salah. Yang ketiga validasi informasi kedua, tanyakan keyakinan. Prakteknya kasusnya siswa terlambat.
kok gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa kamu melakukan itu, apa alasannya? Jadi menanyakan, memvalidasi tindakan. Yang ketiga, kamu tidak melakukan itu sesuai nggak dengan keyakinan sekolah kita, seperti itu. Jadi ini berposisi sebagai manajer. Jadi manajer itu sikapnya adalah banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi seolah memanage, kamu mau bagaimana? Kamu mau bagaimana? Bagaimana? Nah, nanti caranya bagaimana? Kapan kamu mau melakukannya? Seperti itu sebagai manajer. Ini yang kedua, kasus yang kedua. Siswa bicara kasar. Misalkan
merasa dirangkul, merasa dipahami gitu si anak itu, tanpa melihat baik buruk apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Udah, Bapak dan Ibu, terima kasih. Itu sebagai penutup ya yang kita jelaskan. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.